Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau di pagi hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menyapa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 beginilah firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini merupakan salah satu kitab hikmat di dalam Perjanjian Lama yang sifatnya adalah sebuah pengajaran. Pengajaran seperti seorang guru yang sedang merefleksikan akan apa yang telah dia amati, apa yang telah dia rasakan, dan apa yang telah dia renungkan selama pengalaman hidupnya sebagai orang yang beriman. Sehingga pengajaran yang disampaikan adalah merupakan realitas kehidupan yang disimpulkan dengan sebuah keimanan. Melalui firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, kita menemukan ulasan pengkhotbah tentang dua situasi waktu. Dua situasi waktu yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dan mungkin kita juga selalu mengalami dua situasi tersebut. Situasi yang pertama adalah hari mujur. Dalam terjemahan yang lain, kata hari mujur ini diterjemahkan dengan kata hari baik. Tentu berarti hari yang menyenangkan dan yang disukai oleh setiap orang. Misalnya, usaha kita menguntungkan, jabatan kita naik, prestasi anak yang sangat baik, begitu juga dengan sukacita-sukacita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya situasi ini menimbulkan kebahagiaan yang sangat mendalam, sehingga pengkhotbah mengatakan, bergembiralah, bersenang-senanglah dalam situasi seperti ini. Ini adalah situasi waktu yang pertama. Kemudian situasi waktu yang kedua adalah hari malang. Bapak Ibu, dalam pengertian yang lain, hari malang ini juga diartikan, diterjemahkan sebagai hari yang jahat. Tentu tidak ada orang yang menantikan yang dikatakan hari yang jahat. Dikatakan hari yang malang ataupun hari yang jahat karena situasi tidak menyenangkan hati kita. Misalnya, terjadi bencana alam, terjadi kecelakaan, terjadi sakit penyakit, pertengkaran di dalam rumah tangga, dan pertengkaran antara orang tua dengan anak, dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Pada situasi seperti ini, pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkannya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mau memberikan sebuah pandangan kepada kita, bahwa Allah memiliki otoritas penuh akan apa yang terjadi pada diri kita manusia. Hari baik atau hari jahat merupakan dalam kendali Allah. Pada kalimat terakhir pengkhotbah
memperjelas bahwasanya manusia tidak dapat menyelidiki secara pasti apa yang terjadi di depannya. Ini menandakan bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk menganalisa apa yang akan terjadi di hari esok. Kehidupan kita adalah merupakan sebuah misteri Allah ataupun rahasia Allah. Jadi harapan Tuhan bagi kita melalui firman-Nya yang menyapa kita di pagi hari ini bahwa sebenarnya semua hari adalah baik. Namun tidak semua sesuai dengan harapan kedagingan kita sebagai manusia terbatas. Di saat hari kita menyenangkan, pengkhotbah mengatakan bergembira dengan hidup tenang, berbuat baik, hidup dengan baik, menikmati dan bersyukur atas kebaikan yang dirasakan. Kemudian di saat situasi tidak menyenangkan, kita diajak untuk merenungkan apakah situasi ini merupakan dampak dari kelalaian kita, kecerobosan kita, atau kesombongan kita, atau bahkan keegoisan kita. Karena tidak semua situasi yang tidak baik dapat dikategorikan sebagai ujian dari Allah. Kemudian kita juga merenungkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan yang tidak terlepas dari kerapuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita membutuhkan kuasa yang ilahi untuk menghibur dan untuk menenangkan hati kita. Dengan demikian, segala situasi kita yang kita hadapi tentu semua berdasarkan pengharapan. Semua berdasarkan pengharapan kepada Allah. Tentunya pengharapan yang membawa sukacita. Jadi Bapak Ibu, di pagi hari ini kiranya Tuhan menguatkan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari kendali Allah. Dan Allah melihat apa yang terjadi. Tergantung bagaimana kita merespon setiap situasi kita. Kita menyerahkan diri kita, bergantung kepada Allah sebagai manusia yang terbatas. Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami. Kami tahu bahwa situasi kehidupan kami tidak selamanya menyenangkan bagi kami. Menandakan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi kami yakin dan kami berpengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang tahu dan melihat situasi kami. Dan ketika kami berharap semua akan baik-baik saja. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di lingkungan GBKP Runggun Jampin. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap serayan Tuhan, pertua, diaken, begitu juga dengan pendeta kami yang melayani di GBKP Runggun Jampin. Engkau berkati sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan juga selalu di dalam sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa kebahagiaan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, dan Engkau berkati juga kesehatan mereka. Jikalau ada jemaat Tuhan yang bergumul di dalam kesehatan, Tuhan, Engkau berikan obat yang terbaik sehingga mereka bisa pulih dalam kesehatannya. Dan jikalau ada bergumul di dalam perekonomian, Engkau hadir sebagai solusi. Dan ketika ada jemaat Tuhan yang bergumul di dalam hubungan di dalam tengah-tengah rumah tangga, Engkau hadir sebagai solusi bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga bagi mereka yang terlibat mendukung di dalam pelayanan, baik guru sekolah minggu, begitu juga dengan pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan juga kepanitiaan yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Jampin. Kami serahkan semua kehidupannya, biarlah kasih karunia daripada Tuhan tetap memberkati. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami juga kami serahkan ke tangan-Mu, biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita.